Shalom, selamat pagi. Saya percaya kabar saudara luar biasa semuanya, amin. Ya, terima kasih buat Pak Roni, Cik Nancy, dan semua tim buat waktu ini untuk saya bisa sharing, baik terutama sharing kehidupan saya buat semua jemaat yang ada di tempat ini. Ada pepatah berkata, nggak kenal maka nggak jadian, kira-kira. Ya. Ada beberapa teman yang sudah saya kenal baik di sini, ada beberapa yang belum kenal. Ya, nama saya Pak Hartono, saya dari Jember. Mungkin ada yang dekat-dekat ya. Saya dari Jember, saya dengan istri saya, Ibu Linda, dia dari NTT, Kupang, ya, Nusa Tenggara Timur. Nada tinggi-tinggi. Pak Arifin mengubah menjadi nyata tangan Tuhan, katanya. Wow, ya, Bapak kita ini kan ahli kalau soal begitu, ya. Nah, saya dipercaya oleh Pak Roni mengembalakan di GBI Rock Pantai Indah Kapuk, ya, di PIK. Ya. Nanti saya akan bersaksi itu momen di mana. Ya, momen di mana salah satu momen dalam kehidupan saya yang mengagetkan saya tidak percaya dan segalanya, saya dan istri itu. Pada waktu Pak Roni menunjuk saya untuk menjadi gembala di sana. Karena pikir saya, di sekitar kami, di Jakarta ini atau dimanapun, banyak orang yang jauh lebih hebat, lebih keren, tampangnya, modelnya, ya. Begitu yang lebih banyak, tapi saya tidak tahu kenapa Pak Roni memilih saya. Ya. Tapi itu momen di mana nggak pernah saya lupakan dalam hidup saya. Terutama saya sama istri. Nah, kami ini kan diajar sama Pak Roni selama ini sebelum saya jadi gembala itu untuk berkata siap apapun itu. Kan niru dengan Pak Roni. Pak Roni sama Pak Arifin kan siap terus. Mikir kemudian, pokok siap terus dulu. Siap dulu aja. Ya. Begitu juga pada waktu Pak Roni meminta saya untuk saya jadi gembala, menggantikan gembala waktu itu karena dia pindah ke Bandung. Jadi disuruh saya lah di sana. Saya berkata siap Pak Roni. Habis ngomong siap pulang berhari-hari saya stres Bapak Ibu. Ya saya mikir panjang dan semuanya. Karena saya lahir itu sangat minder Bapak Ibu. Saya lahir memang minder luar biasa. Sampai hari ini sisa-sisanya masih ada Bapak Ibu. Ya, jangan, saya tahu setiap kita pasti punya sisa-sisa masa lalu ya. Tapi saya tahu saya kelola sampai hari ini. Makanya saya berdiri di sini karena saya bisa mengelolanya Bapak Ibu. Nah, momen itu menjadi momen di mana saya mengingat kembali bagaimana janji Tuhan atas hidup saya. Tahun 85 saya masuk kuliah di Surabaya. Tahun 87 saya bertobat Bapak Ibu. Terima Yesus dengan cara Tuhan yang aneh. Tidak ada yang menginjil buat saya. Tidak ada yang memberitakan Injil. Tidak ada pendeta yang menginjil saya. Gara-gara sederhana aja. Saya diminta teman baik saya. Dia baptis waktu itu di Petani tempatnya Pak Alek. Dan saya disuruh nemenin. Ya teman baik saya. Kamu harus temani saya baptis. Maksud lo? Ya kamu ikut di kolam renang, di kolam baptisan. Yang benar kamu saya ngomong. Waktu itu saya belum bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu. Akhirnya saya dipaksa dan saya ikut. Yang baptis kan teman saya. Tapi saya ikut nyemplung juga Bapak Ibu. Saya ikut nemenin dia dibaptis juga Bapak Ibu. Tapi keluar dari baptisan itu. Sampai hari ini saya bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu. Makanya kuasa baptisan jangan diremehkan Bapak Ibu. Ya, tadi tidak ada yang memberitakan Injil buat saya. Tapi gara-gara yang ngikut aja dibaptis. Saya bertobat sejak itu. Tahun 87. Sekitar tahun 87 saya ikut mulai Harsa Haus untuk tahu firman, saya belajar. Baru bayi rohani. Saya sejak kecil sudah sekolah minggu. Tapi saya belum bertobat sungguh-sungguh. Ya, saya aktif di sekolah minggu. Kemudian tahun 87 saya bertobat, sekitar tahun 88 atau 89, mungkin 88 atau 89 lah.
Nah itu di persekutuan itu kan lagi menjamur, persekutuan mahasiswa waktu itu di Surabaya. Wah, saya ikut di persekutuan mahasiswa. Nah, ada hamba Tuhan, seorang nabi yang bernubuat buat saya. Kamu akan menjadi gembala. Dan bukan satu orang, beberapa hamba Tuhan menubuatkan saya untuk itu. Kamu dipanggil menjadi hamba Tuhan, kamu dipanggil menjadi gembala. Dicatat, tak catat sampai sekarang. Bahkan ada rekamannya sampai sekarang. Habis gitu ya sudah, hilang aja saya nubuat itu. Tahun demi tahun saya lupa sudah, saya enggak inget-inget dan saya enggak berusaha untuk jadi gembala Bapak Ibu. Tapi 10 tahun yang lalu, waktu Pak Roni berkata, Har, kamu yang menggantikan gembala yang pindah ke Bandung. Kamu yang menggantikan dan kamu yang menjadi gembala di Pantai Indah Kapuk. Saya sedikit nangis juga. Dia yang berjanji, dia pasti tepati. Dia pasti tepati. Untuk waktu urusan Tuhan. Betul? Tapi dia pasti tepati. Saya menolak seperti Musa, seperti Gideon. Karena memang saya pada intinya sejak kecil saya minder Bapak Ibu. Pertama karena saya lahir sangat miskin Bapak Ibu di desa. Saya sangat miskin. Yang kedua saya lahir dengan sakit-sakitan Bapak Ibu. Kalau Pak Roni ini kan minder dulu sedang cerita ya. Karena minder juga miskin. Yang kedua bedanya cuma karena ketinggian badan. Kalau Pak Roni ya. Kalau saya karena saya sakit-sakitan. Tetangga sudah pakai listrik, keluarga saya masih pakai Petromak. Yang pakai minyak gas itu. Pernah ada yang ngalami begitu? Oh pernah ya, ada satu yang pernah mengalami kan. Sore-sore masih pakai Petromak, pompa dulu begitu ya. Begitu masih ingat ya? Ya, ada yang pakai Petromak kecil itu yang taruh di tembok gitu. Kalau bangun tidur, apa namanya? Lampu semprong, betul lampu semprong. Lampu semprong yang ditaruh di tembok itu, lampu semprong yang kecil. Google ya anak sekarang Google aja tahu pasti. Ya lampu semprong. Kalau bangun tidur itu hidung kita hitam semua itu. Ya betul ya, hitam semua hidung kita hitam semua, telinga hitam. Habis abunya Petromak itu abunya semprong itu kan, wah hitam semua. Kalau enggak percaya coba beli semprong dan tidur pakai semprong. Coba aja ya. Pasti hitam semua itu ya. Dan itu keluarga saya sangat miskin. Cuman yang membuat saya paling minder adalah karena saya lahir dengan sakit Bapak Ibu. Itu kemarin minggu Pak Roni sudah promosi ya. Ya. Tapi itulah yang saya alami. Saya 7 bersaudara Bapak Ibu. Cowok 4, cewek 3. Saya paling tengah. Kelas 4 SD itu dimulai, saya masih ingat. Saya berusaha mengingat karena sudah lama. Kelas 4 SD itu dimulai, saya sakit di telapak kaki saya. Jadi pada waktu menginjak itu sakit. Waktu menginjak itu sakit. Dan diobatin. Pada waktu itu kan saya di desa. Dokter ya apa adanya, obat-obatan belum canggih kayak sekarang ya. Jadi diobatin dengan apa adanya, bawa ke singsai dan sebagainya. Tusuk jarum dulu ya. Ya seperti itu. Tapi tidak sembuh, makin merambat Bapak Ibu sakitnya. Itu kelas 4 SD. Belum parah. Saya SMP itu mulai parah karena sudah merambat ke semua sendi-sendi saya. Sudah merambat itu ke tulang punggung saya, kaki, semua itu. SMP itu makin parah dan itu sakit banget Bapak Ibu. Sejak kecil itu saya harus minum painkiller. Jadi obatnya cuma satu, harus painkiller untuk menghilangkan rasa sakit aja. Ya. Sampai hari ini apa yang saya alami ini belum ada obatnya Bapak Ibu. Karena saya kena autoimun. Autoimun saya menyerang semua sendi dalam tubuh saya. Semua sendi, manapun yang disebut sendi, diserang sama dia. Dan itu sakitnya minta ampun. Ya. Istilah dokternya adalah ankylosing spondylitis. Saudara bisa search. Ankylosing spondylitis. Itulah yang saya alami. Yang artinya bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, search aja di Google. Dan itulah yang terjadi. Dulu enggak ngerti penyakit apa.
Papa saya belum bertobat, dibawa semua cara dipakai papa saya. Bahkan ke dukun, nyembelih ayam hitam dan semuanya. Ya, toh? Taruh di bawah tanah. Waduh, semacam-macam lah supaya saya sembuh. Memang kakak saya paling besar juga kena, tapi tidak parah. Adik saya itu kena juga, tapi tidak terlalu parah. Yang paling parah saya. Itu mulai SMP. SMP saya masih ingat, setiap minggu saya masih ke dokter dan disuntik di punggung saya 8 kali. Kalau enggak, saya kesakitan Bapak Ibu. Dan itu membuat kaku semuanya sendi saya. Jadi saya hidup itu cuma karena painkiller aja. Sudah karena painkiller aja. SMP saya lalui. Jadi kalau minum painkiller saya masih bisa sekolah, saya bisa beraktivitas. SMA itu lebih parah lagi, rasa sakitnya itu kayaknya lagi meningkat begitu. Wah itu kalau itu bisa sendi-sendi itu bengkak-bengkak Bapak Ibu. Mungkin kalau ada dokter di sini, itu bengkak-bengkak di sendi. Wah itu peradangan yang luar biasa Bapak Ibu. Aduh, 2 hal tidak boleh terjadi dalam diri saya. Satu, saya tidak boleh batuk. Wah kalau batuk Bapak Ibu, saya telan itu batuk. Kalau batuk itu kan narik Bapak, betul enggak? Orang batuk, oh itu kan narik kan? Itu sakitnya minta ampun itu sudah. Yang kedua saya tidak boleh bersin. Sama kan bersin kan begitu kan? Itu kan narik Bapak Ibu, betul enggak? Kan narik Bapak Ibu. Padahal bersin enak kan? Betul enggak? Betul enggak? Ya, justru orang kalau mau bersin terus enggak jadi kan enggak enak, betul enggak? Ya, saya itu enggak, justru sebaliknya. Kalau mau bersin, saya telan bersinnya supaya enggak bersin. Karena saya tahu waktu itu bersin, narik dan itu akhirnya, wah itu enggak ketulungan. SMA saya lalui Bapak Ibu. Saya masih ingat saya masih dibawa ke Singse di daerah saya di desa. Setiap minggu tusuk jarum. Saya masih mengingat itu, dari ujung kepala saya sampai ujung kaki itu isinya jarum semua. Itu ada ratusan jarum mungkin. Setiap minggu. Tapi tidak makin sembuh. Makin parah. Waktu itu memang dokter belum sepintar sekarang. Jadi tidak tahu kenapa. Papa saya juga bingung, diapain ini. Yang dia bisa berusaha semaksimal mungkin ke dukun kemanapun. Ya, semua diobatin. Akhirnya lulus SMA, saya ke Surabaya dan saya kuliah. Yaitu yang saya cerita 85 saya kuliah. Tapi Tuhan itu Tuhan yang tahu apa yang menjadi destiny atas hidup saya. Tahun 87 itu saya bertobat Bapak Ibu. Bukannya saya bertobat makin sembuh Bapak Ibu. Itu perjalanan hidup yang membuat saya makin ngeri istilahnya buat saya ya. Saya bertobat 87, pertandingannya itu yang saya akan lalui. Karena saya makin parah Bapak Ibu. Saya sakitnya luar biasa. Kalau sakit itu lutut saya itu bengkak Bapak Ibu. Paha saya itu makin mengecil begitu. Dan harus disedot Bapak Ibu. Dan itu trauma sampai hari ini. Saya paling trauma. Karena sakitnya tidak ketulungan Bapak Ibu. Kalau pas disedot itu. Karena jarumnya panjang Bapak Ibu. Karena dia harus masuk di sendi saya paling tengah. Waduh, Tuhan. Sakitnya Bapak Ibu. Suatu hari saya pernah kumat lagi itu. Waktu saya sudah menikah. Waduh, istri saya main tahu. Saya trauma saya. Maunya saya tidak ke dokter situ. Saya tahu kalau saya ke dokter pasti disedot. Dan saya tahu rasanya kayak apa. Dan sejak 87, untungnya ya saya pikir Tuhan yang lebih tahu saya. Saya bertobat, sedikitnya saya tahu firman. Tuhan kasih firman, ya belajar firman. Kemudian perjalanan itu dimulai. Saya sakit luar biasa. Kemudian saya berobat, waktu itu masih di Surabaya. Selama 3 bulan saya masuk rumah sakit. 3 bulan di rumah sakit, diobatin. Ya jadi kelinci percobaan juga saya pikir ya. Dokter juga bingung gitu, ini mau diapain kira-kira. 3 bulan dikasih obat, 3 bulan, hancur muka saya Bapak Ibu.
3 bulan. Hampir saya jadi kepala suster waktu itu. Ya karena kelamaan, saudara. Saya tahu bagaimana cari nyuntik, mungkin saya tahu. Ya. Tapi setelah pulang dari 3 bulan itu, bukan makin sembuh, makin parah. Orang tua bingung, semua keluarga bingung mau diapain lagi. Saya dibawa ke Semarang, katanya ada dokter yang bagus. 1 bulan saya ke Semarang. Pas ada rumah kakak saya tinggal di rumah kakak saya. Diobatin, terakhir saya tahu, kalau saya dikasih obat kanker, stres dokternya ini saya pikir. Mungkin dokternya juga bingung mau diapain ini. Tidak sembuh, saudara. Dan itu masa-masa saya depres, Bapak Ibu. Saya masa-masa di mana saya putus asa. Saya down banget. Kadang-kadang saya ke pantai sendirian kayak orang gila, Bapak Ibu. Saya teriak sendirian di pantai. Tidak ada orang, Bapak Ibu ya. Dan tidak ada jemaat, tenang aja. Saya teriak sendirian di pantai. Saking tidak tahannya. Dan saya marah sama Tuhan. Saya baru bertobat. Saya marah betul sama Tuhan, Bapak Ibu. Karena saya tidak tahu ujung hidup saya ini kayak apa. Tuhan, kalau aku ini hidup kayak begini buat apa? Pikiran yang negatif itu muncul, Bapak Ibu. Saya pikir kalau hidup saya sampai tua seperti ini buat apa saya hidup? Saya teriak di pantai itu hanya untuk mengungkapkan rasa jengkel, rasa stres, rasa putus asa saya. Sudah pulang ke rumah kakak saya. Saya masuk di kamar. Baru masuk di kamar. Saya sadar itu, saya baru bertobat, saya tidak ngerti ya. Tapi ngertinya setelah itu. Tiba-tiba itu saya dengar suara begitu ya. Ada firman masuk di telinga saya begitulah. Ya, ada firman begitu. Yang saya tahu akhirnya bahwa itu Roma 8 ayat 28. Apa bunyinya Bapak Ibu? Roma 8. Itu kayak terdengar kencang di telinga saya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu kayak benar-benar di telinga saya, Bapak Ibu. Saya tahu setelah itu saya baru ngerti bahwa itu namanya suara Tuhan katanya. Kan saya masih baru bertobat, saya tidak tahu. Tapi waktu firman itu masuk di telinga saya tersungkur di kamar itu sendirian dan saya nangis. Sudah nangis kayak anak kecil. Dan rasanya itu hati saya pelong, semuanya hilang rasanya. Tapi sakitnya tidak hilang masalahnya. Sakitnya tidak hilang Bapak Ibu. Akhirnya saya lewati dan tidak semakin sembuh. Akhirnya keluarga bawa saya ke Jakarta. Karena ada dokter hebat, pinter katanya di Jakarta. Waktu itu. Ahli reumatologi se-Indonesia. Orang Batak. 1 tahun saya di Jakarta oleh dokter itu. 1 bulan saya dimasukkan di rumah sakit. Kalau masih saya ingat ya. Itu di rumah sakit pada waktu itu. Kalau tidak salah. 1 bulan saya di sana, betul-betul saya jadi kelinci percobaan. Puji Tuhannya saya keluar dari rumah sakit itu, saya tidak jadi kelinci. Itu puji Tuhan. Betul-betul saya jadi kelinci percobaan sama dokter ini. Diambil obat dari Amerika. Seingat saya namanya itu suntikan emas namanya. Disuntik ke saya, besok tes darah, dilihat reaksinya. Sebulan, nanti disuntik lagi. Terus begitu, hancur badan saya lagi Bapak Ibu. Hancur muka saya sudah. Wah, betul-betul jadi kelinci percobaan Bapak Ibu. Dan tidak sembuh. Masalahnya tidak sembuh, tapi makin parah lagi Bapak Ibu. Waduh. Saya tahu dokternya stres, saya ngerti. Cuman mungkin tidak berani ngomong ya, tapi saya tahu. Setahun saya ke dokter itu bolak-balik. Obatin sana sini. Ada juga hamba Tuhan di situ yang membuat saya makin down.
Karena saya harus didoakan kelepasan katanya kan. Bapak banyak dosa katanya. Ya, yang gini-gini itu kan ada sekeliling kita kan. Ya kadang-kadang begitulah ya. Yang jenis ini tidak bisa diusir ya benar-benar. Itu membuat makin down lagi Bapak Ibu. Ya tidak nguatin, makin didownkan lagi Bapak Ibu. Waduh benar balik rumahku dosa apa nih Tuhan dan semuanya. Setahun saya berobat ke dokter ini. Dan tidak menghasilkan apa-apa. Hasilnya ya saya makin parah aja Bapak Ibu. Dan saya hidup karena painkiller. Akhirnya saya ngomong sama dokter, tidak apa-apa dok. Saya balik aja ke Surabaya. Di tempat di mana saya lahir baru di sana. Saya balik itu dengan kesakitan. Saya ingat waktu itu adik saya dikirim papa saya jemput saya ke Jakarta. Untuk nemeni saya naik pesawat. Wow. Semua penumpang sudah duduk manis di dalam pesawat. Tinggal nunggu namanya Pak Hartono aja. Karena saya jalan masih pelan-pelan Bapak Ibu. Saya masih jalan pelan-pelan. Saya pulang ke Surabaya. Disitulah saya ketemu dengan satu komunitas yang mendoakan saya. Ketemu mendoakan saya. Ayo doakan. Saya percaya kuasa doa itu luar biasa. Memang tidak ada perubahan dalam fisik saya tetap sakit. Tapi di dalam saya makin kuat Bapak Ibu. Saya lalui itu terus Bapak Ibu. Sampai satu hari, saya masih ingat, saya dulu sudah mimpin pujian lah di persekutuan ya. Jadi kalau saya pas mimpin pujian meskipun sakit itu, yang ngambil mic ada itu. Saya tidak bisa ngambil mic Bapak Ibu. Saya tidak bisa, saya jongkok tidak bisa. Ngambil mic harus ada orang. Keramas tidak bisa. Ada orang keramasi saya. Saya kalau tidak minum painkiller, pagi itu di tempat tidur kayak robot. Jadi itu sakit, jangan sampai ada senggol saya. Senggol bacok. Istilahnya sekarang begitu. Jangan dekat saya, jangan senggol saya berani mukul itu. Jangan pernah dia nyenggol saya. Sedikit pun. Wow, sakitnya saya rasakan. Saya bisa merasakan mungkin sampai sekarang rasa sakit itu. Karena mungkin kan itu 30 tahun lebih Bapak Ibu. Saya alami itu. Dan akhirnya saya ketemu dengan istri saya. Dalam kondisi sakit. Dia mau terima saya apa adanya. Saudara. Dia jelas-jelas tahu saya sakit. Tapi itulah Tuhan. Sekali lagi saya ngerti sekarang. Tuhan turut bekerja. Tuhan tahu bahwa prosesmu belum selesai. Kamu tidak bisa kalau sendirian. Tuhan kasih penolong buat saya. Dia tahu waktu saya kambuh. Dia ngerti. Dia yang merawat saya. Nanti tanya cerita dia. Kalau saya kambuh apa yang saya alami. Dia tahu. Ngeri Bapak Ibu. Sampai akhirnya. Saya kalau jalan kayak robot betul Bapak Ibu. Kayak robot sudah. Kayak robot. Jadi kalau saya jalan kayak robot begitu. Nggak bisa noleh Bapak, jangan harap saya noleh, nggak bisa. Sudah kayak robot, pelan-pelan. Ada manggil saya Pak Hartono. Saya pelan-pelan aja itu, pelan-pelan. 10 menit saya noleh, orangnya nggak ada sudah itu. Saya nggak bisa noleh langsung begini, nggak bisa. Pak Hartono nggak bisa. Itu saya alami tahun demi tahun. Sampai kami akhirnya datang ke Jakarta. Dan itu painkiller terus ya. Saya sampai stres minum painkiller Bapak Ibu ya. Sampai akhirnya saya itu putus asa kan. Tidak mau ke dokter. Minum-minum sendiri. Oh dikasih orang, ini Pak minum bagus. Itu padahal obat steroid. Itu obat steroid, saya tidak peduli. Saya kalau tidak minum painkiller kayak sakau Bapak Ibu. Wah saya sudah ngerti apa yang saya alami dalam tubuh saya. Saya minum, saya tidak kacau sudah. Semua obat pokok membuat saya hilang rasa sakit, saya minum. Berpuluh-puluh tahun saya minum. Saya tidak peduli, sudah. Dan saya malas ke dokter. Akhirnya, saya minum-minum sendiri. Saking stresnya saya.
saya ke Jakarta akhirnya. Dan singkat cerita akhirnya saya terlibat dengan GBI Rock sini. Kira-kira 10 tahun yang lalu. Setelah pulang dari Komsel malam sampai di apartemen, tiba-tiba badan saya meriang, Bapak Ibu. Saya meriang. Akhirnya saya muntah di kamar mandi. Sorry, muntah saya hitam semuanya, hitam. Kemudian saya mules dan saya mau BAB saya hitam semuanya. Saya ngomong sama istri saya, Linda, saya kaget itu. Ada yang tidak beres ini, saya pikir. Pagi-pagi bangun, saya langsung ke dokter. Kemudian periksa darah, HB saya turun jadi 8. Malam itu suruh kamu ngamar, harus di transfusi darah. Malam itu saya ngamar, transfusi darah. Besok pagi kamu harus di endoskopi. Kenapa ini? Pagi saya di endoskopi. Dokternya kaget, kayaknya lambung saya 2 minggu lagi jebol, Bapak Ibu. Dokternya bilang, kamu minum painkiller ya? Iya, Dok. Hampir 30 tahun lebih saya minum painkiller, Bapak Ibu. Dan tahun-tahun yang terakhir itu tanpa kontrol dokter, minum sendiri. Dan itu merusak lapisan lambung saya berpuluh tahun. Dokter bilang ini 2 minggu lagi jebol lambung kamu. Saya ngomong, dokter bilang, kalau itu jebol kamu harus operasi besar, dibelek. Diangkat lambungnya, dijahit, dan dibersihin darahnya yang tumpah di dalam. Ya kalau kamu selamat, kalau enggak. Saya ngomong, Tuhan terima kasih. Jadi lambung itu mestinya begini Bapak Ibu. Lambung saya tengahnya itu lubang begitu. Lubang dalam. Dan akhirnya dokter putuskan ini, mulai saat ini kamu enggak boleh minum painkiller lagi. Sembuhin lambungmu tuh. Waktu dokter ngomong begitu, keringat dingin badan saya. Kenapa? Karena saya tahu saya besok kayak apa. Saya langsung keringat dingin sudah. Karena saya ngerti tubuh saya akan bereaksi seperti apa kalau saya tidak minum painkiller. Tapi dokter ngomong, selamatkan lambung dulu katanya. Akhirnya dokter ngomong begitu, akhirnya saya tidak minum. Besok pagi betul bangun tidur, sudah sakit semua, sudah kaki, tulang, sendi semua, jalan itu sakit semua. 2 hari saya kuat Bapak Ibu. Hari ketiga saya ngomong sama istri saya, Linda, saya tidak tahan. Saya tidak tahan. Ke dokter yuk, ke dokter. Saya ke dokter lagi. Dok, saya tidak tahan dok. Dokter ngomong, tahan ya. Akhirnya dokter menolong saya, oke saya suntik kamu. 3 kali aja, ini tidak boleh loh. 3 kali, tidak boleh lebih. Suntik 3 kali saya enteng lagi Bapak. Kemudian obatnya setelah berhenti bereaksi, sakit lagi Bapak Ibu. Tidak tahan saya, aku ngomong, Lin, tidak tahan aku. Ngemis lagi saya ke dokter. Pergi lagi, please dok, minta obat. Saya tidak tahan dok. Dokter ngomong, sabar ya Pak Hartono. Ya Tuhan, obatnya sabar Bapak Ibu. Kasih tahu kanan kirinya, kadang-kadang obatnya sabar aja. Disuruh sabar saya sama dokternya. Aduh. 1 bulan saya lalui Bapak Ibu. Tapi saya mengingat, istri saya juga mengingat. Hari itu saya lalui setiap pagi saya bangun. Saya bisa main gitar. Saya tidak pernah berhenti untuk saya tetap memuji, menyembah Tuhan. Meskipun dalam kesakitan. Saya masih ingat salah satu lagu yang saya nyanyikan setiap pagi. Main di C. Terima kasih Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
Selamanya saya nyanyi, setiap pagi saya nyanyi. Bukan berarti sakitnya hilang, tetap sakit cekak-cekot. Saya tetap paksakan mulut saya untuk menyanyi, memuji Tuhan. Thank you Jesus. Meskipun harus nangis Bapak Ibu, betul ya. Meskipun saya harus nangis, saya ngomong Tuhan terima kasih. Saya lalui hari itu, 1 bulan saya lalui, 2 bulan saya lalui. Saya tidak tahu, mungkin bulan ketiga saya tidak tahu. Saya selama ini tidak bisa jongkok Bapak Ibu. Entah kenapa hari itu. Tiba-tiba saya kalau jongkok. Saya tidak tahu kenapa waktu itu ada kejadian apa. Saya jongkok Bapak Ibu. Saya kaget, minta ampun. Saya panggil, saya lari, saya panggil istri saya. Lin, saya bisa jongkok. Saya bisa jongkok. Bertahun-tahun saya tidak bisa jongkok Bapak Ibu. Hari itu saya bisa jongkok. Saya panggil istri saya. Lin, senangnya minta ampun saya Bapak Ibu. Pagi tadi Bapak Ibu udah jongkok belum? Yang berangkat ke sini ngomel siapa? Ayo. Yang berangkat ke sini tadi masih ngomel di jalan, masih macet kah? Apakah? Ayo. Kita bisa jongkok bersyukur Bapak Ibu. Amin. Saya berpuluh tahun tidak bisa jongkok. Saya masih ingat kalau saya BAB dulu, dibuatkan kursi khusus. Ada kursi khusus yang ada lubangnya itu. Hari itu saya bisa jongkok, saya wow. Dan beberapa minggu kemudian saya tetap tiba-tiba aja saya tidak tahu Bapak Ibu. Selama ini kan saya kesakitan, jalan apa. Saya tidak tahu, tiba-tiba aja saya jalan tiba-tiba kenapa kakiku tidak sakit. Saya refleks aja waktu saya jalan, loh kakiku kok tidak sakit. Saya ngomong, Lin, kakiku kok tidak sakit Lin. Kakiku kok tidak sakit. Saya ngomong, ayo ke dokter saya ngomong. Akhirnya kami ke dokter, dok periksa darah kata dokter, periksa darah dokternya. Waktu dokter lihat hasil darahnya, dokternya juga kaget. Selama ini kan minus terus saudara. Hasilnya itu minus terus itu reumatoidnya. Ya hari itu dokter ngomong gini, Pak Hartono puji Tuhan Bapak sehat, Bapak sembuh katanya. Wow saya ngomong. Sejak detik itu sampai hari ini 10 tahun ini. Saya tidak pernah minum painkiller lagi saudara. Kemarin saya seminggu hampir dengan Ibu Magda pelayanan ke desa-desa di Pontianak. Hampir 3-4 jam perjalanan. Waktu di sana saya ingat kasih Tuhan ini. Tuhan saya bisa ke sini karena Tuhan. Amin. Tapi masalahnya kadang-kadang saya pikir kenapa aku yang diutus ya Tuhan. Ada banyak orang yang sehat. Ada banyak orang yang sehat. Kenapa kok saya masih diutus? Kadang-kadang nyeletik di hati saya. Karena banyak orang sehat tidak mau diutus. Mau nyaman katanya kan. Tapi saya tidak mungkin lupa kasih Tuhan ini. Kalau saya sehat, saya bisa ambil tangan Injil. Saya bisa pergi sama isi Pak Roni utus saya kemanapun. Saya mengingat ini. Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang berjanji pasti dia akan genapi. Satu hari setelah saya saksi begini, ada seorang pengusaha muda datang kepada saya. Dia rangkul saya, dia ngomong terima kasih buat kesaksiannya Pak Hartono. Dia ngomong, saya pikir masalah saya yang paling besar di usaha saya. Rupanya Bapak jauh lebih masalahnya berat daripada saya. Kalau Bapak bisa karena Tuhan. Tuhan yang sama memampukan saya juga melewati semuanya. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Sampai suatu hari Tuhan itu kayak ngomong sama saya.
andai kata kamu tidak sembuh, kamu masih melayani aku enggak? Itu pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, Bapak Ibu. Andai kata kamu tidak sembuh, kamu tidak pulih, kamu masih mau melayani aku enggak? Saya jujur tidak bisa jawab, Bapak Ibu. Hari ini saya sembuh, saya bisa jawab. Tapi waktu Tuhan ngomong itu, saya tidak bisa jawab, Bapak Ibu. Saya nangis. Saya cuma batin dalam hati Tuhan. Saya ini loh berpuluh tahun sakit Tuhan. Saya membayangkan kalau hidup saya terus sakit kayak gini. Tidak tahu aku bisa melayani Tuhan apa enggak. Saya jujur sama Tuhan. Sampai suatu hari ada firman, ada lagu main di saya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Detik itu lagu ini yang saya nyanyikan di hadapan Tuhan. Saya jujur Tuhan, saya tidak bisa jawab. Tapi aku nyanyi lagu ini Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetap Engkau Allahku. Saya bilang. Jujur Bapak Ibu, bahwa seringkali kita lebih banyak ngeluhnya daripada bersyukur sama Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu saya suruh jongkok, pasti semuanya bisa jongkok, betul? Tapi ayo ngomong dalam hati kita. Kita ini kadang-kadang ngomel terus sama Tuhan, betul? Yang kurang inilah, yang kurang inilah. Tuhan, bebanku kok lebih parah sih Tuhan, kenapa kok ini Tuhan, kenapa kok ini. Sampai hari ini saya belajar, saya tidak perlu bertanya sama Tuhan. Saya tahu Dia baik. Memang dulu saya tidak tahu ujungnya apa, tapi sekarang ini waktu saya kemarin di Pontianak boleh melayani hamba-hamba Tuhan yang sederhana Bapak Ibu. 3 jam, 4 jam dari Pontianak ke desa di pedalaman, tidak ada sinyal. Sinyalnya biar Bapak, tidak ada sinyal. Tapi saya terharu, tidak banyak hamba Tuhan di situ. Saya tanya, Bapak dari mana? Saya dari desa sana Pak. 4 jam. Bukan naik mobil Bapak Ibu, ada yang jalan kaki. Ada yang jalan kaki 3 jam. Ada yang naik motornya motor buntut suami istri. Dan dia jalannya tuh jalan bukan jalan aspal 3-4 jam. Ada yang nunggu bus dari jam pagi dari keluar rumah sampai di tempat bus jam 12 siang. Untuk dia dengar firman Tuhan. Dan dia bertahan 2 hari di situ. Saya ngomong sama Tuhan, saya terharu banget. Ayo sekarang koreksi itu masing-masing kita, betul. Kita ini kadang-kadang mau melayani ada alasannya, betul enggak? Disuruh melayani ada alasannya banyak banget. Serial Koreanya belum selesai Tuhan. Hujan lebat Tuhan. Tidak ada ongkos Tuhan. Betul enggak? Ada 1000 macam alasan dah kita ini. Tapi ayo saya mau mengajak Bapak Ibu. Waktu enggak panjang, amin. Kalau saudara dan saya masih diberi badan yang sehat. Ayo permuliakan Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan, amin. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Ini tempat
GBI Rock di desa Tunang ya, Payuh. Oh ya ini, Payuh. Dari kayu, mereka ambil kayu dari hutan Bapak Ibu. Jemaat ambil kayu dari hutan, dia bangun gereja GBI Rock sederhana Bapak Ibu. Diawali dengan 5 jemaat. Sekarang belum 6 bulan. Jiwa-jiwa berdatangan, saya dengar terakhir sudah 70 jemaat. Saya dengar kesaksian mereka orang sederhana banget Bapak Ibu. Di depan gereja ini persis, di depan ini ada jalan, di jalan ini ada pohon besar. Tempat penduduk di situ daerah itu penyembahan berhala. Itu tempat penyembahan berhala, persis di depannya gereja ini Bapak Ibu. Semua orang kasih sesembahan kepada pohon gede Bapak Ibu ini. Waktu ada GBI Rock, ini persis, ini mobil kami. Waktu ke sana, ini gede, pohon gede, mereka kasih sesembahan di pohon ini Bapak Ibu. Di daerah itu semua orang kasih sembahan pohon ini pohon keramat Bapak Ibu sini. Tapi pada waktu ada GBI Rock di situ, waktu mereka berdoa ya, waktu mereka beribadah, selesai mereka beribadah, pohon ini terbakar Bapak Ibu. Ini sisa terbakar ini, kering, sisa terbakar Bapak Ibu. Wow, Tuhan kita luar biasa. Memang kecil ya, secara fisik gerejanya cuma dari kayu betul. Tapi kan bukan bentuk gedungnya betul, tapi orang-orangnya yang di dalam itu. Dan kuasa kita luar biasa. Terbakar sesembahan ini, jadi mereka orang-orang sederhana Bapak Ibu. Waktu saya dikasih kesaksian, wow Tuhan. Jujur Bapak Ibu ya, jujur ya. Kadang-kadang kita ini terlalu nyaman Bapak Ibu. Kita harus akui itu, betul ya? Dan ini kenyamanan deh. Saya punya jemaat pekerja. Seringkali dulu enggak ada proyek, enggak ada apa, itu setia doa, setia ibadah. Setelah ada dapat proyek, mulai enggak pernah nongol. Sekali saya WA, Pak sorry saya sibuk Pak ya. Pak sorry saya sibuk. Saya cuman bilang gini, apa perlu saya berdoa kembali kepada Tuhan supaya tidak ada proyek lagi kamu? Nangkep Bapak Ibu. Saya cuman ngomong begitu, apa perlu saya berdoa lagi supaya kamu tidak ada proyek lagi? Ya itulah kondisi kita kadang-kadang Bapak Ibu, betul ya, kita harus akui itu. Tapi apapun kondisi kita hari ini, ayo kita punya Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau mungkin merasa putus asa, tidak tahu mesti buat apa lagi. Saya baca di dalam Roma pasal yang ke-8 tadi ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jalan aja dari panggung ini, jalan ke pintu keluar ini, kira-kira berapa menit Bapak Ibu? Berapa detik? 5 detik? 5 detik ya? Jalan ya? Saya bisa 15 menit lebih. Waktu saya sakit itu. Saya harus pakai kursi Bapak Ibu, jalan. Saya tarik kursinya pelan-pelan. Kemudian kaki saya angkat pelan-pelan. Tarik lagi. Ya 30 menit mungkin bisa sampai sana. Dengan kesakitan. Saya baru ingat, minggu lalu Pak Roni juga sudah singgung ya. Waktu saya di Jakarta, saya tinggal di rumah sendirian. Di atas loteng, tidur sendirian. Saya lupa malam itu obat saya ada di bawah.
Saya tidak tahu, saya lupa kejadian itu pokok. Tapi saya ingat itunya aja. Saya ingat waktu itu tiba-tiba saya ingat saya mau ngambil obat painkiller saya di bawah. Saya harus menurunkan kaki itu bisa 5 jam dari ranjang sampai saya bisa duduk di tepi ranjang. Saya tidur itu dengan kesakitan, saya ingat obat saya di situ. Saya geser kaki saya ini dari ranjang sedikit sambil nuangi, sambil teriak begitu Bapak. Dari jam 10, kalau saya tidak ingat, 10-11 malam itu. Di ranjang itu, dan saya bisa duduk di tepi ranjang itu. Kira-kira jam 4 pagi Bapak. Kalau Bapak Ibu sekarang, hitungan detik betul, tinggal berdiri dan duduk di tepi ranjang. Saya dari jam 10 pagi kira-kira. Kira-kira jam 3, jam 4 pagi, saya baru bisa duduk di tepi ranjang. Dengan pelan-pelan, dengan kesakitan itu yang saya tidak tahan itu sakitnya Bapak Ibu. Saya sudah teriak sama Tuhan, saya sudah marah sama Tuhan. Akhirnya saya duduk di tepi ranjang itu, saya nangis, saya sudah tidak tahu sakitnya minta ampun. Tiba-tiba lagi, saya ngerti, saya sadar. Ada orang di sebelah saya. Saya sadar banget ada orang di sebelah saya. Waktu orang itu duduk di samping saya tidak ngerti, saya baru bertobat Bapak Ibu. Waktu orang itu duduk di samping saya, ruangan saya berubah atmosfernya. Dan tiba-tiba saya nangis 2 jam lebih, saya nangis, tidak ada henti-hentinya Bapak Ibu. Setelah itu saya sadar, ngerti setelah itu. Saya tahu itu Tuhan Yesus ada di situ. Saya tidak langsung sembuh Bapak Ibu. Coba sejak itu saya ngerti Tuhan, thank you. Engkau tahu Pak. Dan dia tidak akan biarkan kita, amin. Dia bersama kita. Itu pengalaman pribadi saya Bapak Ibu. Saya tahu masing-masing kita punya pengalaman berbeda, punya proses berbeda-beda, amin. Semuanya berbeda-beda. Tapi biar pagi hari ini ayo, biar lewat kesaksian apa yang saya alami. Saya berdoa tidak ada seorang pun yang mengundurkan diri, amin. Dalam melewati proses apapun. Dan yang kedua, yuk giat melayani Tuhan. Kasih tahu kanan kiri saudara suami istri, giat yuk, giat, semakin giat, ayo, semakin giat yuk, semakin giat, haleluya. Wow. Yes. Nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Katakan Tuhanku, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Sama-sama katakan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tahun lalu, akhir tahun lalu, lupa bulan berapa, saya diundang mengisi satu persekutuan begitu, ibu-ibu ya.
Saya isi dan saya saksi seperti ini. Selesai pulang. Ada seorang ibu minta nomor saya kasih. 2 minggu yang lalu, ibu ini WA saya. Pak Hartono, saya ibu ini. Oh iya, Ibu, shalom, saya bilang. Boleh enggak Bapak datang ke rumah saya, mendoakan anak saya mau operasi di Singapura? Boleh, saya ngomong. Minggu setelah ibadah saya sama istri datangi ke rumahnya Bapak. Anaknya masih muda Bapak, mau operasi jantung. Datang. Waktu dia datang, saya datang di situ, saya tunggu, kemudian orang tuanya datang. Anak ini datang masih muda, tapi sudah punya istri. Masih muda. Tiba-tiba dia datang begini. Saya tahu, kamu ankylosing ya. Dari struktur tubuhnya saya tahu. Tuhan ketemukan orang-orang yang sama dengan saya. Anak muda ini mamanya bilang sudah berbulan-bulan tidak pernah ibadah ke gereja lagi. Karena marah sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Saya bersaksi kepada anak muda ini. Saya ceritakan Tuhan. Ini lagi saya terus deket kuatkan terus sekarang lagi di Singapura. Saya sekarang, saya tahu bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Amin. Saya bisa kuatkan orang-orang yang seperti itu. Saya dulu tidak ngerti, tapi saya tahu sekarang makin sadar. Betul Tuhan ngomong, Dia turut bekerja. Amin. Dalam segala hal. Makanya apapun proses Bapak Ibu, tidak usah putus asa. Amin. Tidak usah marah sama Tuhan. Dia tahu tujuan untuk apa, endingnya untuk apa. Dia tahu persis. Wow. Ayo berdiri bersama-sama. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan bersama-sama. Dia sumber kekuatan kita. Oke. Sebentar Bapak Ibu sebelum berjamuan kudus, kita mungkin mau kenal ya. Oh duduk dulu enggak apa-apa. Duduk dulu dah. Kita mungkin mau kenal ya, siapakah Bu Linda itu, kok bisa mau menerima Pak Hartono dalam kondisi sudah sakit ya. Yuk silakan Bu Linda. Nah Bu Linda ini Bapak Ibu, satu titik dia juga pernah, Tuhan aku sudah enggak kuat Tuhan. Dan akhirnya dia juga sempat teriak sama Tuhan, Tuhan kasih mimpi. Nah silakan bersaksi sendiri. Terus nanti baru dilanjutkan perjamuan kudus. Ini silakan. Ya shalom Bapak Ibu. Ini spontanitas tadi Bu Nancy minta bisa nggak kesaksian sedikit ya. Tadi Pak Hartono udah banyak menyaksikan tentang kehidupan ya. 45 menit diceritakan selesai tapi kami mengalaminya cukup lama. Saya sama Pak Har udah menikah 23 tahun. Pak Har sembuh kurang lebih 10 tahun yang lalu, berarti 13 tahun saya juga ikut menderita bersama-sama dengan dia. Pada waktu melihat Pak Hartono sakit, Pak Hartono waktu kambuh, jadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dulu waktu awal saya menikah dengan Pak Hartono, saya tahu itu adalah tuntunan Tuhan. Karena kalau bukan tuntunan Tuhan, saya tidak bisa karena melihat kondisi seperti ini. Karena awalnya pun orang tua kami tidak setuju. Karena pertama, dia hamba Tuhan. Zaman dulu selalu, kamu mau makan apa? Kamu hidup sama papa mama, kamu tiap hari makan enak. Kamu mau makan sederhana dan sebagainya. Biasa orang zaman dulu ya. Saya tahu mereka nggak salah karena mereka ingin memberi yang terbaik buat anak-anak mereka. Yang kedua, kamu kan lihat dia sakit. Gimana kalau kamu sudah menikah 2 tahun dia nggak bisa bangun dari tempat tidur. Kamu hidupmu gimana? Kamu masih muda gitu. Nah itu nanti singkat cerita, banyak cerita, pertimbangannya panjang. Tapi karena saya menuruti tuntunan Tuhan dan akhirnya orang tua setuju, saya melangkah dengan iman dengan Pak Har. Dan dengan pengharapan bahwa Tuhan kami percaya Tuhan akan lakukan mujizat. Dengan pengharapan yang seperti itu gitu loh. Tapi dengan berjalannya waktu, saya tidak melihat bahwa mujizat itu ada tanda-tandanya. Kok nggak ada tanda-tanda mujizat ya? Padahal waktu menikah dengan Pak Har sudah punya iman nih.
pasti ada mujizat, pasti ada mujizat. Setahun, 2 tahun, malah tambah parah, malah tambah parah. Sampai satu titik tertentu, secara manusia, secara wanita ya, kita juga masih ada dagingnya. Waktu Pak Har sakit, ada satu kejadian tiba-tiba di mata kakinya sini timbul satu lubang kayak jarum. Lubang kayak jarum itu keluar netes cairan bening. Keluar cairan bening, tapi kita berpikir itu nggak apa-apa gitu. Paling itu biasa, luka biasa, tergores biasa. Jadi kita cuma ngobatin dengan betadin. Tapi lama-kelamaan luka itu tambah besar seperti kacang hijau. Mulai kok kayak besar lagi, tapi masih nggak apa-apa. Nah, lama-lama besar lagi kayak kacang merah. Sampai suatu waktu saya lihat kok kelihatan putih-putihnya. Jangan-jangan apakah ini tulangnya kelihatan gitu kan. Baru kita bawa ke dokter. Itulah proses dimulai. Ke dokter, 1 dokter, 2 singkat cerita 2 dokter, 3 dokter. Dokter sarankan operasi, antibiotik udah banyak habis tapi kakinya nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya lubangnya sebesar ini. Tiap kali ke dokter yang dokter lakukan bersihkan jaringan, dikorek-korek, bersihkan jaringan. Sampai suatu malam, singkat cerita suatu malam waktu itu Pak Hartono tidur, saya posisi sebagai istri saya mulai Tuhan, gimana ya, gitu loh. Kadang-kadang sebagai wanita kan kita capek ya, sebagai istri kita juga capek. Ini nggak ada mujizat tapi kok kondisinya itu semakin parah gitu kan. Jadi akhirnya saya lihat dia, Tuhan jangan-jangan apa yang disampaikan papa mama saya kok benar ya gitu loh. Jangan-jangan memang begini ya yang harus saya alami gitu. Tapi saya ingat itu, malam itu saya tidur, lalu saya nangis. Saya nangis. Saya percaya waktu itu Tuhan juga hadir di situ gitu. Dan tiba-tiba saya merasa ada satu kasih Tuhan yang turun dalam hidup saya. Kasih Tuhan yang melingkupi saya. Saya percaya bahwa di dalam kasih pasti ada mujizat. Waktu itu saya dipenuhi kasih Tuhan. Saya lihat dia lagi tidur baring ke arah sebelah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasihan banget suamiku ya. Dia ini udah menderita puluhan tahun sekarang belum sembuh kok tambah lagi penderitaannya seperti kayak begitu gitu loh. Jadi saya nangis sama Tuhan, ya saya nangis, akhirnya saya doakan dia nggak ngerti, saya doakan, lalu saya ketiduran. Tiba-tiba antara saya mau tidur, saya nggak ngerti itu mimpi atau penglihatan. Tiba-tiba saya seolah-olah ditarik ke beberapa tahun yang lalu waktu saya masih kecil, masih SD. Itu kejadian tidak pernah teringat. Itu kejadian ada tapi tidak pernah diingat. Waktu itu saya diingatkan. Waktu itu kami sekeluarga pergi tamasya. Dan waktu tamasya itu saya lari ke sana kemari lalu jatuh. Jatuh kaki saya luka. Karena kita nggak ada bawa obat, nggak bawa Tensoplast. Itu nenek saya langsung nyari pohon pepaya yang dekat situ. Dia ngambil daunnya, dikunyah-kunyah lalu ditempelin ke kaki saya. Seketika itu darah berhenti. Seolah-olah kayaknya itu hikmat yang Tuhan kasih. Tapi saya, ini pengobatan udah tidak dokter, habisnya udah banyak, harus operasi dan sebagainya. Tapi saya dengan iman saya percaya Tuhan ini mungkin tuntunan Tuhan. Akhirnya pagi-pagi saya ngomong sama Pak Har, saya cerita, saya nggak ngalami seperti ini gitu loh. Kita coba ya, nggak apa-apa ya saya bilang. Akhirnya saya pagi-pagi saya nyari daun pepaya, saya tumbuk, lalu saya tempelin ke kakinya pagi sore. Kurang waktu 3 hari saya lihat tiba-tiba dia warnanya mulai itu jadi pink. Awalnya kan lubang tuh, tiba-tiba mulai timbul kayak jaringan gitu loh daging. 1 minggu 10 hari kakinya langsung nutup. Saya ya ampun Tuhan luar biasa Tuhan. Tapi intinya kayak gini, waktu kita menghadapi masalah, kita minta kasih Tuhan. Kadang-kadang saya percaya suami istri waktu ada masalah yang kita alami dalam rumah tangga kita, yang terjadi adalah kita saling menyalahkan, kita saling membenci satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa menghadapi masalah itu sama-sama, padahal Tuhan sudah menyiapkan kuasa itu untuk kita. Tapi bagaimana masalah itu bisa selesai? Ya, dari sini saya percaya bahwa kasih Tuhan mendatangkan mujizat, mendatangkan kuasa. Jadi ayo Bapak Ibu yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami masalah ya, mengalami persoalan, percaya kuasa Tuhan tetap sama sampai hari ini. Amen. Ya itu kesaksian saya Cik. Kasih. Thank you. Itu salah satu perlengkapan Tuhan ya, sebelum saya mengalami proses yang panjang,
Salah satunya Tuhan kasih istri yang luar biasa buat saya. Saya ini orang yang paling mudah putus asa. Saya itu tipe orang yang paling mudah putus asa. Tapi dia yang Tuhan kirim untuk jadi penolong, untuk saya lewati proses itu. Nanti next lah, ya kita belajar banyak lagi. Tapi saya ingin mendoakan Bapak Ibu pagi hari ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Mungkin Bapak Ibu juga ngalami mungkin masa-masa di mana tidak tahu lagi mesti buat apa. Ayo kita punya Tuhan yang sudah mati dan bangkit buat kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan saat ini bukakan pintu surga Tuhan. Lepaskan berkat surga-Mu atas setiap umat-Mu, atas rumah tangga demi rumah tangga umat-Mu. Karuniakan terus kerukunan di tengah-tengah mereka. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkati ya Tuhan seluruh usaha pekerjaan umat-Mu, berkati dalam kelimpahan-Mu ya Tuhan. Berkat kerajaan-Mu limpah atas seluruh umat-Mu, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu ya Tuhan. Melimpah turun atas umat-Mu. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang diberkati dan siap jadi berkat sama-sama.